Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala mulki wa wakin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Bapak sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah menika kula sedaya saged kempal tembung ganja mugi-mugi angsal dengan Gusti Allah, angsal sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, dan angsal karomai para aulia. Amin. Salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sedaya sedanten angsal sahabat Kanjeng Nabi Muhammad dan jangan. Iki selesai lamunan tradisi awal sana akhir sana tuh biasanya kalau Asyura itu di Asyuranya ya, malam Asyura nanti di lain waktu saja ya masjid tanggal 10 tanggal 10 kali Asyura yang ke-10 double kali awal wal akhir ya Gusti Allah itu wal awal wal akhir. Jadi ngomong awali jadi Bapak itu bagus. Iya. Wal awal wal akhir nggak masalah. Tapi pada malam hari ini lebih baik kita berdiskusi bersama dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun ini, bagaimana kita memperbaiki di awal tahun. Kan begitu. Jadi minimal ada peningkatan dalam dalam beribadah. Upaya pakai dulu ya. Kalau bos, kenapa boleh dimensi pengawasan? Tahu ya ini sih kami. Biasa. Jadi kalau kita kebanyakan kita ini namanya at-tamatuk bisyariah. Tamatuk bisyariah itu kebanyakan manusia itu terlalu terbuai dengan kesyariatan kita ya. Sedangkan di sisi lain ada yang perlu ditingkatkan gitu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Kadang kita lalai gitu, syariah bila hakikat bila batil ya, wal hakikat bila syariah biru syahid. Jadi syariat ini bapak-bapak semuanya ini kan harus ditingkatkan ke kapabilitas yang lebih tinggi lagi ya. Kadang kita kan sudah merasa cukup dengan ibadah kita, dengan sholat kita dan sebagainya, ternyata ada hal-hal yang mesti kita kaji bersama masa malam ini supaya mudah-mudahan kelak di tahun depan kita lebih memperbaiki lagi. Saya awali dengan sebuah pertanyaan saja sama-sama gitu ya Pak ya, karena kita lebih diskusi saja. Bapak-bapak semuanya setiap hari melampaukan ibadah sholat, gitu kan? Nggih. Ya, karena itu merupakan kewajiban kita semuanya. Saya tanya, pertanyaan pertama mungkin bisa dikaji bersama. Bapak-bapak semuanya ini tahu sholat itu atau bapak-bapak sholat itu selesai nyembah sinten? Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Kang Aceh sholat nyembah sinten Kang Aceh? Insyaallah. Oh bener. Ngono bae mobil ada Wah. Setelah nambah Batu kejeblos. biasa jeblos sekali di rumah nih. Cocok. Bagus ya. Ana lampu yang apa? Lah. Yo bisa lah. Terus. Jadi nonton ini Kang Aceh. Beli maksudnya gua kejeblos ning ngono. Lanjut apa
fokus sih. Iya. Baik, bapak-bapak ngelampakan sholat. Sekarang yang disembah sholat itu sinten? Ayo, Bapak D dikit, kan jawab. Ya pelajarannya aja ngalang yang harus jawab bagi pelajaran itu gampang. Kang disembah mesti Gusti Allah. Pertanyaan satu udah kejawab, nggak apa-apa dari yang kecil. Sekarang bapak-bapak sedaya niki ngelampakan sholat kang disembah Gusti Allah. Kula badhe tangletmen. Insya Allah nggak begitu susah pertanyaannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya untuk meningkatkan kapabilitas gitu. Karena nggak dimulai dari dasar nanti susah. Sekarang bapak-bapak tak kalah ditanya, saya menyembah Allah. Tahu Allah itu dari mana? Dari wong tua. Dari Cari. dari wong tua. Wong tua cari Cari Bapak tua. Cari bapak tua. Terus berarti nasabnya ilmunya langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang gitu tahu mursyid, ya kita cari mursyid susah kan gitu ngecek. Sementara nggak punya mursyid, ya sudah kita sanatnya langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad langsung dari Gusti Allah. Semuanya sepakat kan, berarti nasabnya sama ya. Nasabnya jare wong tua atau jare ustad nunjuk Kanjeng Nabi Muhammad, berarti hadis ya. Kalau hadis berarti Kanjeng Nabi Muhammad juga nasabnya ke Gusti Allah, yaitu dari Al-Quran atau dari firman Gusti Allah. Berarti jenengan sedaya sholatiku berarti masih sholate sejare. Berarti sholat kula sedaya ingkang dilakonaken itu masih sholate sejare. Berarti masih ramyang-ramyang. Ramyang. Setel ramyang. Masih ramyang. Lamun nonton wayang kulit ke masih sejabane ning Clear. durung tajali. Masih gendolan dalam. Jadi disiplin ilmu ini ya, disiplin ilmu. Makanya ada beda antara alim dengan arif. Ya. Lah wong kang sejarene iku Mas Aceh kalau dalam ilmunya namanya masih alim. Masih sebatas disiplin ilmu. Masih alim, beda dengan arif. Nah, sewise ibadah kula sedaya niki masih sejarene, tapi masih ramyang-ramyang, masih lamonan wong lagi alamat kan nembe weru Kang Aceh. Lumahe Kang Aceh ku ngendi Kang takon di sebelah lor. Engko sewise lewat kecamatan, sewise lewat desa wong ngajak yang ngono Kang Aceh. Kang takon malih tiyang saking kidul. Omah Kang Aceh ku sedurunge sewise dalan tol, sedurunge desa. Kalau sekilas kan berbeda Ngaceh. Beda. Mengarah sewise ini sedurung. Karena masih sejarah ini maka sering terjadi perdebatan kalau orang syariat itu kan gitu. Tidak rumahnya Ngaceh itu sedurunge desa ya. Lanjut. Dari wong Selor beli sewise desa. Dari segitu enggak rumahnya Kang Haji itu sedurunge deh. Dari situ saja ya. Oh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bener beli masih. Iya bener Pak. Iya. Kalau kita kangen Pak. Kesulun Bapak Ti Pak. Bohane pe tuku detik. Baik. Berarti kalau kita lihat ibadah orang syariat itu sering-sering terjadi khilafiyah. Maka tidak aneh maka orang syariat itu sering terjadi khilafiyah karena ilmunya masih ilmu sejarah, walaupun sejarah ini hadis dan sejarah ini firman Al-Qur'an, karena masih sebatas alim Kang Aceh, baru sebatas tahu gitu ya. Yang disembah siapa, sholatnya pada, misalnya kuat.
Cuman yang jadi permasalahan itu kadang-kadang kita ini ibadahnya seperti orang yang baru tahu alam. Ayu ting ting. Kadang-kadang orang melihat alamat itu mesti akan perbedaan. Bagaimana orang yang menanyakannya. Kalau orang yang menanyakannya itu dari arah setelah desa, maka dia akan kekeh bahwasanya rumahnya Kang Aceh itu setelah desa. Nah, orang yang sebelah selatan pasti akan kekeh bahwasanya rumahnya Kang Aceh itu sebelum desa. Itu jauh sekali perbedaannya. Setelah dan sesudah. Karena dua-duanya mengetahuinya baru sebatas disiplin ilmu, seperti orang yang baru tahu alamat, namanya alim. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu masih sebatas alim, kan gitu. Baru sejarah ini Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, kan disembah Gusti Allah, baru sejarah ini Al-Quran dan hadis. Maka sebaiknya, maka kita tidak boleh bertamatuk di syariah, tidak boleh terlalu terbuai dengan kesyariatan kita, sehingga tidak heran kalau satu sama lain saja itu saling berdebat, ya kan? Saling berdebat, banyak perdebatan, sehingga banyak kelompok-kelompok yang yang berbeda. Padahal kelompok-kelompok itu satu guru. Madhab-madhab itu satu guru. Nah, kita sendiri kalau kita ketahui para alim ulama yang madhab-madhab itu tidak pernah bertengkar kan aja. Tapi setelah kesinian kita selalu bertengkar. Ya, karena saking tamatuknya, saking menikmatinya syariah yang dia pegang, yang dia ketahui. Padahal kedua-duanya itu sama, ya. Alamatnya rumah Kang Aceh itu benar dua-duanya. Padahal kalau sekilas dibilang dari syariatnya itu berlawanan sekali. Yang satu bilang setelah desa, yang satu bilang sebelum desa. Padahal intinya sama. Begitulah keadaan orang-orang yang mendalami kesyariatan tanpa harus meningkatkan, dia harus keluar dari kesyariatan itu, tidak boleh bertamatuk di syariat. Sehingga tatkala kita di dalam kaidah pewayangan wayang kulit itu sebetulnya ada kaidah Islam kapah. Kalau pedantainya nggak salah kalau bilang dalam wayang kulit itu ada falsafah Islam kapah. Kapah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya kabeh. Kabeh itu diambil dari istilah bahasa Arab yang artinya kapah itu semuanya. Bahasa Jawa jadi kabeh. Jadi memang orang-orang Jawa itu bahasanya selalu berdampingan dengan bahasa Arab. Itu selalu, karena betapa orang-orang Arab itu menyatu mengajar, ya, dan dia tidak menjajah, benar-benar menyatu, menjadi orang Indonesia jadi orang Indonesia gitu. Maka tidak heran kalau dulu namanya Maryam dan sebagainya, kan sekarang kalau dulu namanya Zaitun atau namanya kalau perempuan itu Sri dan sebagainya, sekarang sudah banyak nama-nama ke Arab-Araban kan gitu. Nah, karena sudah menyatu. Dari kabeh itu dari kalimat kapah. Di dalam pewayangan itu ada Islam kapah, yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kita hanya disiplin ilmu saja Pak, tidak belajar secara arif, karena saya juga belum tentu mengadakan perjalanan seperti itu. Baik. Setelah kita mengetahui alamat itu, maka yang harus kita kerjakan itu harus keluar dari syariat itu. Maka carilah rumahnya Kang Aceh itu, ya Pak. Harus dicari rumahnya Kang Aceh supaya tidak tahu hanya sebatas alim, hanya sebatas sejarah ini baik. Maka jadilah orang arif. Pangeran Pesarian itu namanya sinten Kang Aceh? Muhammad Arif. Kenapa demikian? Dijuluki Muhammad Arifin atau diberi gelar Pangeran Pesarian? Karena dia itu masih muda, ya, masih muda. Memang gurunya ke Syekh Siti Jenar. Saking
dia itu memiliki kaidah atau ketauhidan yang boleh dikatakan oleh gelar oleh beliau itu mati sejerone murid. Itu yang dipegang oleh Pangeran Pesarean ya kan. Kenapa demikian sampai diberi gelar Pangeran Pesarean? Karena seperti kuburan. Jadi dia mati sejerone Murid. jadi ke duniawiannya itu sudah enggak ini. Jadi benar-benar ketauhidan. Makanya diberi gelar Arifin namanya cuma cocok dengan perilakunya. Maka tingkatkanlah kapabilitas kita dalam ibadah itu menjadi orang arif, bukan hanya sebagai orang alim. Kebanyakan yang sedang berjalan untuk saat ini adalah alim kan. Makanya ada jamaah ini, ada jamaah ini, ada jamaah itu, karena dia hanya baru sebatas mengetahui alamat, tapi tidak pernah mengunjungi si pemilik rumah itu. Baru. Itulah problematika orang-orang syariat zaman sekarang, sehingga sering sekali beda-beda pendapat itu dijadikan sebuah mesin pertentangan, bahkan sampai ya kalau yang keras itu sampai dibunuh gitu ya, karena bukan sealiran itu, karena memang sebatas syariat. Walaupun kita lihat itu kapabilitas ibadahnya oke, tahajud dan sebagainya oke. Tapi kan belum tentu kuantitas, masih kuantitas, belum tentu dilihat bahwa kualitas ini masih perlu dipertanyakan. Ini untuk PR kita semuanya. Maka kalau diidentikan, carilah alamat Kang Aceh itu sampai ketemu. Maka akan mengadakan perjalanan. Nah, kalau mengadakan perjalanan itu, maka kita berubah bukan menjadi seorang alim saja, maka menjadi orang arif. Orang arif itu adalah orang yang tidak sekedar tahu saja, tapi dia juga mengalami perjalanan menuju ke rumah Kang Aceh itu. Kebanyakan kita semuanya mengetahui bahwasanya kita menyembah Allah itu baru sejarah ini, belum pernah kita cari berat mencari Gusti Allah. Tapi kita disimpelkan saja supaya kita tidak terlalu tinggi sehingga banyak orang yang tidak masuk akal, sehingga banyak orang jebol itu. Nah, kita simpelkan saja. Hal-hal sebenarnya kita simpelkan sehingga kita bisa mengalaminya dengan sendirinya kan. Dalam hadis itu sudah tegas Pak. Jika engkau ingin tahu Tuhanmu, maka man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jelas sekali. Itu hadis. Ya. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia telah tahu Tuhannya. Kan gitu. Dalam hadis yang lain, jika engkau ingin mencari Tuhanmu, maka tidak akan jauh, lebih dekat daripada urat. Itu sudah lampu sinyal buat kita semua. Itu kadang-kadang ya diidentikan mencari Gusti Allah seperti mencari manusia, tidak bakal ketemu. Mencari Gusti Allah itu bukan jelma. Mencari Gusti Allah itu bukan jasadi seperti orang mencari Kang Aceh tadi, ya kan? Nah, disimpelkan saja. Maka carilah Gusti Allah itu, carilah alamatnya. Bagaimana caranya? Maka tidak akan jauh, dekat dengan urat nadi kita. Saya kasih sampel sholat gitu aja. Bapak tak kala melaksanakan sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, la sholat lahu, tidak sah sholatnya. Jadi syarat sah untuk syarat sahnya sholat itu adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Kenapa demikian Pak? Sholat itu adalah diskusi antara kita dengan Gusti, makanya kan lebih dekat daripada urat nadi. Cuman level kolbiahnya saja yang berbeda-beda. Itu kan aja. Bapak bilang, karena Gusti Allah itu tidak mungkin berfirman langsung, ya. Tetapi Gusti Allah ada dalam hati, maka sawiji, Pak. Ya. Kitalah yang mengucapkan dan kitalah yang menjawab. Tetapi pada prinsipnya itulah diskusi kita dengan Allah. Itu yang perlu kita cari.
Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim Kang Edeng. Itu deh kalau. Kang Edeng katakan bahwasanya sebutlah namaku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita yang mengucapkan, tapi sesungguhnya Gusti Allah lah yang berfirman dalam sawiji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Edeng ingat yang segala puji iku kangge kula Gusti Allah. Ula iki Rabbul Alamin, Tuhan kang memelihara jagat raya ini. Wah, diskusinya kan gitu. Kemudian Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir-Rahim. Kang Edeng ojo nyau kang sejen-sejen, tenang baik. Aku ini jadi Gusti Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diskusi Gusti Allah antara kita dengan Gusti dalam satu hati. Kemudian Maliki Yaumiddin. Kang Edeng hati-hati, besok kita nih hari kiamat udah diraja kan gitu. Tak kalau Allah memerintahkan tampil atau peringatan sebagai raja, tapi Allah sudah beruntut-untut dengan kalimat yang santun. Ingat nang manusia sudah mengingatkan bahwasanya lebih sayang, Rahman Rahim, mengingatkan bahwasanya saya ini Tuhan semesta alam, mengingatkan bahwasanya Rahman Rahim. Nah, Allah akhirnya memberikan satu tambihan atau satu peringatan. Hati-hati loh, kok kita ke Maliki Yaumiddin. Kalau raja, Malik itu raja, jelas sudah ada pembatas. Raja dengan hambanya mesti ada jarak. Tetapi tak kalau Allah sebelum memberikan jarak, maka Allah lebih lembut dulu, lebih menyatu dulu kan itu. Terus Rahman Rahim dilembutkan hati manusia. Sebelum Allah menyatakan dirinya sebagai raja, kalau raja sudah ada jarak. Tapi kalau dari mulai Bismillah sampai Rahman Rahim itu dekat. Di situ Allah berfungsi sebagai Robbun. Robba yurobi yang artinya membeli harap. Dan kalau kita dipelihara punya peliharaan, jelas kita lebih dekat dengan yang dipelihara. Kita memelihara ayam, makannya, apanya kita cukupi. Tapi setelah kita cukupi, maka nanti Allah akan menjadi raja. Ya kan? Jangan kamu berbelit lagi kepada aku sudah kasihkan semua nih. Maliki Yaumiddin. Nah, nanti jadi raja atas peliharanya Kang Edeng. Mau disembelih ke, mau diapain ke? Terserah Kang Edeng. Jadi Maliki Yaumiddin. Terus Allah berfirman lagi dalam ayat iya karena budu wa iya kanas hanya kepada kula aku menyembah dan hanya kepada lu kamu minta tolong, biar yang lainnya itu ketahuidan, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk sampai terakhir walad do. Kira-kira Bapak jawab apa? Amin. Siapa yang jawab? Kita yang jawab. Kita menjawab perkataan Gusti Allah. Maka dengan kalimat amin. Selain ayat-ayat itu tidak ada pernah kalimat amin. Di dalam sholat kalimat yang hanya diutarakan adalah setelah membaca surat Al-Fatihah. Itulah diskusi kita dengan Tuhan. Sawiji. Ya kan gitu. Sawiji. Maka digolekin gini. Bareng-bareng mencari alamatnya kangat. Jangan sekedar tok kita sudah sholat, Allah yang kita sembah tok selesai. Maka hati kita harus dibuka supaya kita tidak terbenam dalam kesyariatan kita, sehingga kita sering berdebat, sering menyalahkan orang lain, ya kan? Kata iblis, aku tidak takut sama orang ahli ibadah. Kenapa? Karena dia juga dulu ahli ibadah. Dan saya tahu, kata iblis, kelemahan orang-orang ibadah. Ujub. Kedua, iblis berkata, aku tidak takut sama orang yang berilmu, karena aku lebih berilmu. Paham dia. Kalau komputer database yang menusuk lu kurang bilang dia. Ya karena mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang dia. Kalau kita cari 60 tahun meninggal, tapi dia berlangsung dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai sekarang. Jadi kelemahan, kelebihan manusia dia tahu database-nya. Kalau dalam teknologi dia lebih lengkap daripada dia, daripada kita.
Sehingga untuk menjungkirkan orang ahli ibadah bagi iblis tidak susah. Untuk menjungkirkan orang berilmu bagi iblis tidak sulit. Tapi kata iblis, saya takut pada orang-orang yang memiliki akhlak. Dia lebih takut. Nah, kalau orang memegang akhlak itu susah digodanya, terkunci. Orang yang berakhlak, jadi orang yang memiliki adab, orang yang memiliki sopan santun, orang yang memiliki tata krama, orang yang tahu hak dan batil itu dia pegang. Orang yang beribadah belum tentu, orang yang berilmu belum tentu, tapi orang berkarakter atau berakhlak atau amal soleh itu mesti. Termasuk malam ini. Iblis wedi mana? Kang, semuanya perlu kita ketahui. Banyak ayat-ayat menceritakan tentang sholat. Hadis, ayat banyak sekali. Bahkan ibadah yang dihitung pertama kali adalah sholat. Tetapi ada yang ibadah yang lain membuat sholat itu menjadi hancur. Dan itu tidak pernah berseberangan, dia harus ikut. Jadi ada ibadah lain yang membuat sholat kita jadi tidak berguna. Walaupun sholat itu ibadah yang pertama kali dihitung, tapi hitungan yang lain yang kadang manusia itu lupa yang membuat sholat itu hancur, yaitu amal soleh atau kegiatan sosial. Nah, bagaimana orang dia ahli sholat tapi dia masih pelit? Bagaimana dia ahli sholat tapi dia gemar untuk menggunjing orang lain? Bagaimana dia ahli sholat tapi masih tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kegiatan orang umum? Bagaimana dia ahli sholat tapi kalau tetangganya merih, rintih, tidak makan, dia pura-pura tutup mata? Hilang pak sholatnya, karena hatinya tidak sholat. Maka itu yang saya katakan demikian. Jadi dia sholatnya hanya sebatas syariat, belum kolbi. Maka mencari Tuhan itu tidak seperti mencari Tuhan orang syariat, seperti ketemu baru ketemu tuh, nggak bisa pak. Maka bertemunya bapak dengan alamatnya Kang Aceh berbeda-beda. Maka orang dulu orang mursyid biasanya cuma dibisikin ya kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Cuman saya pernah bertanya sama Mama Elang Bambang, ya gurunya Kang Cek, Kang, Naruto Rekod itu apa sih sebetulnya? Dia cuma jawab sekilas saja dan saya pahami loh. Kalau Torekot itu layak abudullah ilallah, layak abudullah ilallah, tidaklah menyembah Allah kecuali pusing sedikit, ya kan? Tapi kalau dijabarkan secara simpel kayak tadi pak, seperti bapak membaca surat Al-Fatihah, jadi kan sawit itu yang memang susah. Siapa sih ngomong, siapa sih ngamin, ya kan? Allah nggak mungkin pak langsung bicara. Nabi Musa aja nggak sanggup. Wakala Musa taklima itu nggak sanggup. Baru itu berapa lapis. Tapi ada kebanggaan Nabi Musa. Akulah Nabi yang pernah bicara dengan Tuhan. Tapi dijawab oleh Allah, kamu bisa bicara denganku berlapis-lapis katanya. Hijabnya satu hijab dengan hijab ribuan tahun. Tapi ada kata Allah, nanti umat salah satu nabi yang antara dia dan aku hanya sebatas urat nadi. Pusing Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya aku jadikan nabi saja lah, nabi yang itu. Kata Allah, enggak, sudah ada nabinya. Man, Nabi Muhammad. Ya wis, aku jadi umatnya bayar kan? Ya nggak bisa, sudah ada umatnya, yaitu umat Islam. Jadi dia terbantahkan itu, dan perlu kita kaji itu seperti itu. Kenapa Nabi Musa aja berlapis-lapis dan dijawab oleh Allah, ada sebuah kaum dan ada sebuah nabi yang antara aku dengan dia jaraknya sedekat dengan urat nadi. Ini yang betul kita tingkatkan pak, ibadah. Untuk sementara waktu nggak usah perlu cari mursyid, sanatnya langsung aja ke Nabi Muhammad sama Allah. Tapi kita tingkatkan bagian yang simpel saja. Untuk tidak simpel nanti bapak pusing. Layak abudullah ilallah, tidaklah menyembah Allah kecuali Allah. Pusing kan? Padahal ada dalam diri kita. Pemahaman kalimat ini kalau orang syariat dibilang musyrik. Masa Allah menyembah Allah sih gimana?
Inisiatif. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi salah satu ajaran tarekat itu seperti itu. Tarekat itu jangan. Nah, maka tak kala kita melakukan ibadah sholat, yang pertama adalah jadikan itu salah satu bentuk kita diskusi dan merenung dan curhat sama Allah. Makanya kan tidak boleh Pak baca yang lain, tidak boleh gerak-gerak yang lain. Misalnya kalau sapi kan ketat sekali ya, tidak boleh selingkuh. Ya sama saja lah kita ngomong Kang Aceh, Kang Aceh selingkuh. Iklan mana pusing saya. Kira-kira konsentrasi nggak kita nggak konsentrasi saya, mending ngutut. Kan dari Gusti Allah begitu. Kamu ngobrol sama saya tapi hatinya tidak sawi. Nah itu kita seringnya kayak begitu. Sering sholat berbusnya durung di kandang. Sering sholat kan durung bayar. Sering sholat terus Allah nggak bisa hadir di situ Kang Aceh. Kenapa kata Allah kamu hatinya bukan denganku. Dicari Tuhan sementara waktu seperti itu Pak. Dalam melakukan sholat itu seperti itu. Akhir maka setiap gerakan itu pasti kalimatnya Allah Akbar. Untuk menghapus selain itu kecil, makanan kecil, jabatan kecil, jangan diingat-ingat. Maka setiap gerakan itu adalah dengan diganti dengan kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha besar selainnya kecil, ingat itu diingatkan setiap gerakan itu. Tapi kita kadang-kadang nggak ingat. Dianggapnya lalu aja, dianggapnya nyanyian, dianggapnya sebuah kalimat yang biasa kan aja. Padahal itu ada sekali mengingatkan kita, hei, udah yang tadi sebelum sujud kamu tuh ingat yang lain, Allahu Akbar, Allah maha besar, yang lainnya itu kecil. Jadi setiap tahapan-tahapan pergantian gerakan dalam sholat kita selalu diingatkan, selainku kecil, aku yang maha besar. Dan itu yang kita praktekkan. Nanti Bapak sendiri yang akan merasakan. Walaupun nanti datang ke rumahnya Kang Aceh baru taunya rumah saja, belum tentu ketemu orang, tapi sudah tahu alamatnya, nggak ramyang-ramyang lagi Pak. Sudah tahu alamatnya, mesti ada PR selanjutnya, ada nggak orangnya, kan gitu. Tapi walaupun tidak tahu orang, belum ketemu orangnya, tapi Bapak sudah tahu. Dan itulah proses Pak Arifin, itu proses. Makanya tidak heran kalau orang-orang dulu ada yang udah terwujud, menunggal dan sebagainya, karena kolbianya sudah luar biasa. Dan itu yang Bapak harus kerjakan kita semuanya, yaitu latihan tadriban. Sholat itu adalah, kalau kita pahami sholat itu adalah ibadah latihan untuk menuju bertemunya dengan Sang Khaliq. Jadi sholat itu adalah latihan. Kalau orang latihannya tidak becus, bagaimana dia akan pandai? Itu latihan untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi tauhidannya ada di sini, mencarinya ada di sini, bukan kayak kita mencari Kang Aceh harus ketemu Kang Acehnya, ada jenggotnya, ada ininya. Itu namanya bid'ah Pak. Dan hati-hati, iblis itu bisa menyerupai siapa saja, mengaku Dajjal, mengaku Israel, mengaku Jibril, mengaku aku syekh ini, jangan dipercaya Pak. Itu tipuan-tipuan semuanya. Ya. Kalau Bapak ini sudah bagus, insya Allah ya dengan sendirinya kita bertemu dengan Allah itu, walaupun belum bertemu langsung sudah ramyang kan begitu. Maka tidak heran Allah ramyang itu seperti itu. Tidak bisa langsung jret gitu, nggak bisa ya. Maka waman yarjulika Allah Ta'ala falyamal amalan solehan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka berbuatlah amal bukan sholat Pak. Amal soleh itu memang sholat, soleh dalam sholat, ibadah soleh dalam kehidupan sosial, tidak boleh dipisahkan. Maka dalam surat Walasika wa aminu solihat, pasti itu gandetannya aminu solihat. Aminu itu ibadah dengan Tuhannya, solihat itu ibadah dengan sesama manusianya.
Karena Allah itu berada di Rahman Rahim. Sebelum nama-nama yang lain, nama yang pertama Allah. Untuk mengenalkan Allah itu, Allah mengenalkan dirinya kepada dirinya itu Rahman Rahim. Jadi asma itu sebetulnya belum ada apa-apa, itu Allah ingin mengenalkan dirinya kepada dirinya itu dengan asma itu. Ya, menjadi zatnya itu. Tapi sebelum zat-zat yang lain itu ya Allah itu pasti Rahman Rahim dulu. Maha pengasih lagi maha KB nama-nama kang sisai itu sebetulnya bentuk dari kasih sayang Allah itu sendiri. Maka orang yang berada dalam kebenaran, orang yang berada dalam amal soleh, orang yang berada selalu membantu, dia sedang berada dengan Tuhan. Itu kan. Saya kira nanti kita bicara lebih lanjut lagi tentang ini. Nanti ada episode berikutnya. Kemudian saya kasih sinyal-sinyal seperti itu aja dulu. Ya. Jadi jadikan sarana sholat itu adalah berdiskusi kita dengan Allah. Nanti Bapak akan ketemu dengan masing-masing ya perjalanannya. Kenapa? Karena orang yang husnul khotimah Pak, ingat nih Pak, kadang orang salah tangkap. Orang yang husnul khotimah itu bukan orang yang selalu beribadah, sholatnya, puasanya, zakatnya semuanya dilengkap. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang selalu ingin belajar. Konsep orang yang belajar itu adalah perubahan dari buruk menjadi baik. Dari tadinya sholatnya sekian dari sekian, zakatnya sekian dari sekian. Konsep husnul khotimah dalam hidup kita sehari-hari adalah konsepnya konsep belajar. Dalam hati kita juga beribadah kepada Allah, konsepnya belajar, ingin mencari Allah. Jadi konsepnya belajar. Jangan nanti ada, kemarin ada yang bertanya, Pak, aku kayaknya apa bangsane kok wis enak, wis apa wis yang menjadi wis nyaman, wis ketemu. Saya bilang itu salah. Tidak boleh dikatakan sama orang lain perasaan kamu itu. Nah, kalau engkau katakan perasaan itu pada orang lain, gugurlah itu. Karena orang berangsane itu sama dengan orang yang ujub. Makanya orang mereka selalu kalau bicara itu gitu ya kan? Tapi nggak tahu kan dibicarakan. Karena saking secretnya orang dulu, saking rahasianya. Maka kalau bapak-bapak merasakan itu dalam perjalanan hidup ibadahnya, jangan sekali-kali perangsane dan diucapkan pada orang. Udah itu urusan bapak dengan Tuhan. Beda nanti ketemu kan. Kita belajar menjadi orang arif sama-sama. Amin. Jangan alim saja baru tahu alamat terus bertenteng. Wah musik, wah bid'ah. Entok habis itu. Kena bid'ah, kena musik, habis semuanya kita ini. Nah, karena kenapa? Karena tadi baru tahu alamat, dia tahunya dari arah selatan, saya tahunya dari arah utara. Ya jelas berbeda. Dan jauh perbedaannya. Rumah Kang Aceh sebesi desa, karena sedurunge, ya kan sedurunge desa akhirnya bid'ah kabeh Kang Aceh. Kan begitu. Itu syariat. Maka kalau bapak sudah tahapannya lebih dari itu, bodoh amat lo mau bilang apa, kayak mau sholatnya kayak begitu kayak gitu, itu urusan dia, kenyamanan dia dengan Allah. Itu saja. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan banyak keliruan. Ini semuanya dalam rangka usikum wa iyaya bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.